Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma habbib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di majelis ilmu, mempelajari salah satu bahasa yang Allah pilih untuk agamanya ini yang terakhir, yaitu bahasa Arab, dengan salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab, yaitu nahwu ya. Di kesempatan yang mulia ini, setiap hari Rabu insyaallah akan mempelajari mansubatul asma, karena dibagi-bagi ya, dibagi-bagi marfu'atul asma atau al asma al marfu'at dan majruratul asma, itu insyaallah bersama Ustadz Ibrahim ya. Sudah mulai ya, sudah mulai ya. Adapun mansubatul asma insyaallah bersama ana. Jadi dibagi menjadi dua. Terus yang juz kedua bersama Ustadz Abdul Adim. Sudah mulai juga. Sudah mulai. Nah. Mansubatul asma salah satu pembahasan yang banyak ya. Kalau kita melihat Waalaikumsalam. Pembahasan mansubatul asma, pembahasan yang lebih banyak daripada marfu'atul asma atau majruratul asma. Dan mansubatul asma ini teman-teman yang sudah mempelajari nahwu, yang sudah selesai dan sudah mampu baca kitab, dari sekian banyak testimoni yang Anda dapatkan dari mereka, katanya termasuk pembahasan yang yang lebih sulit daripada marfu'at dan majrurat katanya. Entah kenapa alasannya, rata-rata mereka menyebutkan ada pembahasan yang kayaknya hampir-hampir mirip gitu. Isim tiba-tiba mansub, terus dianalisa apakah ini hal, apakah ini tamyiz, apakah ini satunya maf'ul li ajli, apakah ini yang mirip-mirip. Nah, yang mirip-mirip. Nah, apalagi nggak tahu terjemahannya, nggak bisa. Nah, kalau nggak tahu terjemahan mufradatnya, ya nggak bisa nganalisa apakah ini kedudukannya. Nah, apakah ini kedudukannya? Kalau kita melihat majruratul asma kan hanya dua, dimasuki oleh huruf jar atau mudhof ilaih. Kalau kita melihat marfu'atul asma ya mubtada khobar, terus dimasuki kana, fa'il, naibul fa'il, simple. Tapi kalau kita melihat mansubatul asma, ada hal, ada tamyiz, ada apa lagi? Ada dan yang semisalnya, membuat kita harus lebih jeli di dalam menganalisa. Apalagi kalau hanya kita memahami pembahasan tersebut dari contoh-contoh yang sederhana. Dari contoh-contoh yang sederhana. Ketika melihat realita di kitab, loh, kok kayak gini ya? Kok jelimet? Jadi memahami teori dan contoh yang sederhana di buku memang dalam mansubatul asma tidak cukup. Dibutuhkan tamrinat, dibutuhkan latihan sehingga melekat kepada kita analisa, oh ini adalah hal, oh ini adalah maf'ul ajali, oh ini, dan itu ada triknya insyaallah.
Jadi insya Allah bersama ana mansubatul asma dimulai dari halaman berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dimulai dari halaman 58 ya insya Allah. Halaman 58. Insya Allah. Nah. Dan insya Allah kalau udah selesai, sebagaimana kelas 2 kemarin, kita kemarin selesai sebelum waktunya, kita membahas alfiyah, Pak. Nah, kita bahas alfiyah dengan syarah punyanya Syekh Abdullah Al-Fauzan, Dalilus Salik namanya. Nah, tapi gak tahu Allahu a'lam apakah lanjut di takmili atau enggak. Kemarin kita ingin nyicipin, ya teman-teman dia bisa-bisa juga. Nah, bisa-bisa aja. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan halaman 50. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halaman 58. Kemarin Ustadz Mufli udah masuk ya? Belum sama sekali. Berarti yang dibahas ta'aruf kitab. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi mulakhos ini memang lanjutan dari Mukhtarot karena beliau sendiri ketika mengarang Mukhtarot, Ustaz Anur Rafiq bin Gufron, ana dulu di sana alhamdulillah. Jadi dapat sanad apa, Pak? Sanad asli dari sana, Mukhtarot atau mulakhos. Dan beliau memang dulu ketika di Mesir, ketika belajar ini, karena beliau dulu di Jamiah Muhammad bin Saud yang markazi, yang pusat ya, lulus tahun 82 beliau ini. Udah lahir lah ya. Ada yang belum lahir mungkin. Belum lulus dari sana, merasa kemampuan bahasa Arab beliau belum mampu. Akhirnya beliau kalau liburan itu ke Mesir. Di Mesir beliau mendapatkan guru yang mengajari kitab ini. Ini kan Mesir, Nikmah ini Mesir. Tapi ini Nasoro, Pak ya. Tahu nggak? Pengarang kitab ini adalah orientalisme. Orientalisme. Jadi orang-orang Nasoro yang, tapi memang dia pakar bahasa. Dia agamanya kalau nggak salah Nasrani, Pak. Nama aslinya siapa ya lupa. Kalau ini nama Arabnya mungkin. Allahu a'lam. Intinya dia Nasrani, Pak. Di Mesir. Di Mesir. Jadi beliau mempelajari kitab ini karena beliau merasa kemampuan bahasa Arabnya masih kurang ketika liburan Soifi biasanya, liburan musim panas itu. Nah, beliau itu setiap kali diajarkan ada oret-oretan sehingga jadilah kitab Mukhtarot. Nah, jadi kitab Mukhtarot dan awalnya tulisan tangan, terus ketikan, terus komputer sampai sekarang ini. Nah, sampai sekarang ini yang sudah berapa kali berapa kali cetakan. Nah, jadi kitab ini memang lanjutan dari Mukhtarot. Mukhtarot itu merupakan apa? Ringkasan-ringkasan dari kitab ini. Ringkasan-ringkasan dari kitab ini dan Mukhtarot itu dengan bahasa Indonesia. Nah, adapun ini dengan bahasa Arab. Nah, secara umum pembahasan pokok dari nahwu ya sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Jadi pembahasan pokok di buku ini beliau tuangkan di dalam Mukhtarot. Jadi buku ini ya hampir mirip insya Allah pembahasannya dengan Mukhtarot, cuma bedanya berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Nah, dan ini kalau di pondok semester kedua diajari. Jadi Mukhtarot itu 6 bulan dulu kita. Tapi dibagi menjadi berapa guru begitu. 3 apa 2 lupa. Setelah itu semester kedua sudah pakai kitab ini. Ini dipakai selama setahun setengah lupa. Dan dulu alhamdulillah di sana diajari oleh beliau juga. Setahun pernah ngajari ustadz yang sepuh juga pernah mengajari kita di sana. Baik, kita masuk Pak ke halaman 58 yaitu al-ismul mansub. Al-ismul mansub. Nah, di sini disukun Pak ya. Mansub. Nah, al-ismul mansub awalan alamatu nasbil ism. Sambil latihan baca kitab atau biar lebih dekat anak tanya satu persatu namanya dulu. Dari sana sinten Pak namanya? Pak Mianto. Saking pundi Pak? Delanggu.
Maaf saya bukan orang Jawa, jadi nggak bisa bahasa halus. Saya dari Madura. Nah, jadi sukunya suku Madura. Nah, tapi ingin mempelajari kromo Jawa. Nah, pengen tahu. Pak Mianto nggih. Sampingnya Pak Abdul Goni dari Laweyan, Solo nggih. Masya Allah jauh-jauh. Masih Rahmat. Azib atau mutazawij? Sering anak kalau sama santri atau apa, azib atau mutazawij? Santri pengabdian. Azib itu masih bujang, mutazawij sudah berkeluarga. Nah, masih bujang Mas ya? Iya, wajahnya masih kelihatan. Biasanya kalau orang berkeluarga itu udah beda auranya, Pak. Nah, sudah berat sininya, udah banyak ini. Mas Rahmat dari Karanganyar. Karanganyarnya mana, Mas? Waalaikumsalam. Palur nggih. Oh, Masya Allah. Jauh-jauh ya. Dari barat ya. Dari utara, yang dari Karangge. Sampingnya Mas Tamim. Udah berkeluarga ya? Oh, belum juga. Berarti salah. Salah. Nah, dari mana Mas? Palembang. Asli Palembang. Sukunya Ogan berarti. Sukunya ini, Kusma. Oh, Masya Allah. Tinggalnya Seliran sini. Alhamdulillah dekat ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, berarti dekat tetangga desa. Oke, Pak Sugeng. Oh iya, udah berkeluarga. Akhirnya belum. Oke, Pak Sugeng, alhamdulillah. Nah, masih di Gayam, Pak? Kok Gayam apa? Torio, Jombor. Alhamdulillah. Sampingnya Bapak Pak Saifuddin. Dari mana? Tempuran pun ini, Bu. Pasar Cuplik terus ke barat. Oh, Masya Allah. Lumayan ya. Oke. Biasanya ujian penuntut ilmu itu, Pak, kalau sekarang kan sering terang. Biasanya di hari-hari hujan. Hari-hari hujan biasanya. Itu ujiannya ini. Ya biasa. Nah, selalu ada ujian. Nah, doakan selalu istiqomah. Nah, ya Allah. Nah. Tempuran. Sampingnya Bapak Miftah dari Pacitan. Wah, kesini. Domisilinya, tinggalnya di Jatirejo itu mana, Pak? Sebelum Waduk Mulur, Insyaallah. Sebelum Jatirejo. Nggih. Sampingnya, teman sendiri. Teman sendiri Mas. Sampingnya Mas Subhan. Mas Zulfan, nggih. Masih Azib insyaallah ya. Surprise. Atau masih SMA, Mas? Kuliah? Lulus? Oh, oke. Dari mana, Mas? Dari Tasikmalaya. Tinggalnya di Gayam. Masya Allah. Masih belum berkeluarga ya? Masih belum. Tasikmalaya. Iya. Di Bifes, Zulfan di Gayam. Nah. Sampingnya Mas Faiz dari Wonogiri. Wonogirinya mana, Mas? Batu Retno. Oh, Masya Allah. Setengah jam ada dari sini. 1 jam setengah. Masya Allah. Masya Allah. 1 jam setengah, nggih? Nggih, Masya Allah. Nggih? Oh, sementara Solo baru. Nggih. Masya Allah, semoga tetap istiqomah. Nah, karena memang pelajari bahasa Arab itu, Pak, kata Syekh Saimin kalau nggak salah, mudah atau susah, Pak? Susah. Hah? Susah terus. Kalau susah terus nggak ada yang berhasil, Pak. Kayak Ana juga nggak akan berhasil. Kata para ulama kalau nggak salah yang artinya darsul lughah, ta'allumul lughah, bidayatuha sa'bah wa nihayatuha sahlah katanya. Belajar bahasa itu, bahasa apapun awalnya itu susah. Apalagi bahasa Arab yang sangat kompleks. Yang sangat kompleks kaidahnya. Awalnya bidayatuha sa'bah, awalnya itu sa'bah. Apa sa'bah itu? Susah, sulit, sukar. Wa nihayatuha sahlah insyaallah. Adapun akhirnya nanti mudah insyaallah. Cuman tingkat kesusahan, lama kesusahan itu orang-orang berbeda, relatif. Tetapi nggak akan mungkin susah terus. Ana dulu kerasa, Pak, bisa merasakan baca kitab, bisa menerjemahkan itu tahun kedua akhir. Tapi tenanan pondok, Pak ya. Tenanan pondok, Pak ya, bener-bener terkis fokus ke belajar. Nah, belajar bahasa Arab. Nah,
Memang ya kata para ulama ya tergantung dengan pengorbanan yang kita berikan, yang apa yang kita dapatkan memang. Nah, dan memang tahun pertama itu kayaknya wis pokoknya mudeng rak mudeng hafalke. Nah, dulu itu saya prinsipnya mudeng nggak mudeng hafalkan. Bahkan sampai muhtarut itu Pak, hafal halamannya dulu. Padahal nggak mudeng. Iya, memang awalnya susah. Meskipun koyoke mumtaz terus kalau imtihan. Kenapa? Ya karena dia hafal aja. Tapi setelah berlanjut, berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, Allah memberikan pemahaman pada kita. Ya Allah hanya ingin melihat kepada kita sampai mana tingkat kesungguhan dan kesabaran kita. Insya Allah nggak akan terus sobah nggak akan mungkin. Inna ma'al usri yusra. Bahkan yusronnya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, dalam satu kesulitan itu ada dua kemudahan bahkan lebih. Nah, jadi seperti itu sebagai tasjih, motivasi bagi yang sedang belajar. Karena memang setahun 2 tahun mungkin kalau sistem belajarnya seperti ini yang hanya 5 hari dan waktunya terbatas, mungkin belum kerasa. Kecuali kita mungkin punya basic, sebelumnya pernah di bahasa Arab mungkin lama, mungkin kerasa. Tapi kalau nggak fokus seperti ini, nah, apalagi jenengan yang sudah punya buntut banyak ya misalkan, nah, makanya masih muda-muda masih azib ini, ya benar-benar dimaksimalkan. Biasanya lebih susah, wajar. Nah, sampingnya Bapak Pak Nurholis dari Bekonang nggih, Bekonang nggih. DKR terus mentok nggih. Masya Allah Bekonang nggih. Jauh-jauh semua ternyata hanya Mas Rahmat yang deket ini. Rahmat nggih. Mas Tamim, Masya Allah. Masya Allah. Sampingnya, oh nggih. Alhamdulillah kembali bertemu di sini. Marhaban bikum. Bapak sinten? Nggih, Pak Rimo. Pak Marimo nggih. Pak Marimo nggih. Masih, Pak. Domisilinya masih. Masih. Di mana, Pak? Di Gabahan Jombor. Gabahan Jombor nggih, Gabahan Jombor. Alhamdulillah. Terus masih Mas Ilham dari Sukaryonya mana, Mas? Bulu. Oh, Masya Allah, Bulu. Sudah menikah atau belum? Semoga cepat ya. Semoga cepat, amin. Bulunya mana, Mas? Karangasem. Oh, dekat sama Ustadz Mustaqin ya. Nah, iya, sana ya. Masya Allah. Iya. Terakhir, Masnya saudara ya? Kembar. Oh iya, Masya Allah. 3. Satunya? Kelas 1, Masya Allah. Mas apa namanya? Mas Ilham. Kalau ini? Mas Iqbal. Adiknya ya? Adiknya atau kakaknya? Adiknya ya, Masya Allah. Udah lulus kuliah Mas? Atau SMA udah? Udah, Alhamdulillah. Belum menikah juga Mas ya? Iya, nggak boleh. Oh, bareng nanti. Sama dari Karangasem juga nggih? Oh iya, kembaran ya. Masya Allah, Mas Iqbal, Mas Ilham, satunya Ihsan. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah selalu ada anak kembar. Karena di akhwat itu ada kembar 2. Di sana kembar berkali-kali dapat, alhamdulillah, santri kembar. Nah, barakallahu fikum. Baik, gimana? Ada akhwat kembar? Ada. Ada. Cerdas. Nah, Masya Allah, bismillah. Baik, alhamdulillah kita sudah ta'aruf. Insyaallah dengan berjalannya waktu insyaallah semakin tahun. Dan biasanya yang ana sering tanya itu nanti semakin mudah menghafalnya. Nah, semakin mudah menghafalnya. Baik, kita masuk kepada halaman 58 al-ismu al-mansub. Nah, al-ismu al-mansub, isim yang nasab. Kata beliau sini awalan alamatun nasbil ismi, yang pertama tanda nasabnya isim. Nah, baik, dibaca Pak Mianto nggih. Nggih, monggo Pak. Al-ismul mansub awalan alamatun nasbil ismi. Alamatun nasbil ismi hiya al-fathatu fil mufradi wa jam'i taksir. Mithlu qala as-sa'iqu as-sayyaratu. Marahal mudarrisul nususa. Lanjut. Al-ya
yain al-musanna wa yuksaru ma qabla ya'il jam'i mithlu qabaltu qabaltu al-mudarrisina al-mudarrisaini qabaltu al-mudarrisataini kana laibuna fisina. Naam, jazakallah khair Pak Pak Mianto. Baik, kata beliau al-ismul mansub, isim yang nasab. Jadi pembahasan kita adalah i'rabnya isim, Pak. I'rabnya isim sebagaimana yang jenengan pelajari di Mukhtarad dulu. Al-kalimah fil lughatil arabiyyah thalathah ya. Kata dalam bahasa Arab itu hanya 3. Bahasa Inggris lebih banyak Pak ya. Bahasa Inggris lebih banyak. Dalam bahasa Arab hanya 3. Kalau enggak isim, fiil, huruf. Kalau enggak isim, fiil, huruf. Dan yang menjadi fokus i'rabnya kita ini adalah isim. Adalah isim. Kenapa kok isim? Karena isim itu sangat paling banyak ragamnya Pak. Berbeda dengan fiil. Fiil juga banyak, tetapi tidak sebanyak isim. Huruf apalagi lebih sedikit. Huruf lebih sedikit. Nah, isim ini yang paling banyak. Yang jenengan pelajarin di Mukhtarad. Makanya kenapa kok jenengan ketika belajar Mukhtarad belajar klasifikasi isim, ya kan? Pengelompokan isim. Isim ditinjau dari jenisnya, ya kan? Isim ditinjau dari kejelasannya, isim ditinjau dari jumlahnya, isim ditinjau dari banyak ya, ta'yinnya, isim ditinjau dari apanya. Kenapa kok itu yang dipelajari dahulu? Karena kalimah atau kata yang bahasa Indonesianya, kalimah atau kata itu yang paling banyak jumlahnya di dalam bahasa Arab. Yang paling banyak jumlahnya dalam bahasa Arab. Sangat beragam sekali. Dan banyaknya isim ini ternyata juga mempengaruhi di dalam i'rabnya. Juga mempengaruhi di dalam i'rabnya. Fi'il juga memiliki i'rab, tetapi tidak seperti isim. Kalau kita melihat fi'il hanya 3. Madi, mudhari, amr. Yang di i'rab fi'il, mudhari. Madi sama amr itu mabni, ya kan? Mudhari pun ada pengecualian. Yang bersambung dengan nun niswa dan bersambung dengan nun taukid mubasyarah itu mabni, ya kan? Huruf mabni semuanya. Huruf mabni semuanya, enggak ada huruf mu'rab. Tidak ada. Huruf fi tetap fi. Tapi kalau isim, Masya Allah, banyak sekali Pak. Oleh karena itu, mansubatul asma, marfu'atul asma, majruratul asma. Tidak pernah kita mendengar marfu'atul af'al, meskipun ada fi'il yang rofa. Gak dibahas secara rinci seperti isim itu. Kenapa? Karena fi'il, ya, apa ya, ketika dia marfu, ketika dia mansub, ketika dia majzum, itu bisa kentara dari yang membuat dia nasab atau jazm. Nasab misalkan dimasuki an, ya kan, kentara. Tapi kalau isim Pak, jenengan tiba-tiba mendapatkan isim hamdan katsiron. Hamdan apa yang membuat dia hamdan, kok enggak hamdan, kok enggak hamdin? Yang mana ini? Mansubatul asma ada 11. Apa ya? Khabar kana isim inna maf'ul bih maf'ul mutlaq li ajli ma'afi al mustasna. Waduh, pening. Makanya dibahas secara rinci. Nah, secara rinci. Jadi isim di sini adalah isim yang mansub. Nah, dan ini adalah i'rab ini Pak. I'rab ini adalah memang salah satu keunikan bahasa Arab. I'rab berubahnya apa? Harokat akhir sebuah kata. Kata di sini adalah isim, ya kan? Berubahnya harokat akhir dalam sebuah kata dalam kurung isim itu memang keunikan bahasa Arab, tidak ada di dalam bahasa yang lain. Dalam bahasa kita saya nggak pernah jadi sayo, apalagi saya Pak. Sayi nggak pernah. Saya murid, saya mubtada, murid khobar. Saya melihat murid, nggak menjadi saya melihat murad, ya kan, mansub, nggak ada. Dan ini adalah keunikan bahasa Arab Pak. Kata para ulama, bahasa Arab itu memiliki keunggulan dari bahasa lain dari 3 hal. Yang pertama adalah i'rab. Islam itu memiliki keunggulan dari agama yang lain
minimal 3 hal yang unik. Yang pertama i'rab pada bahasanya, yang kedua sanad pada ilmu-ilmunya. Sanad kan di dalam agama kita Masya Allah, ilmu tafsir, ilmu qiraah, ilmu hadis, ilmu pakai sanad semua. Jadi pakai mangkul istilahnya ya, mungkin orang sini mangkul begitu. Sanad. Yang ketiga nasab. Nasab itu keturunan. Dalam Islam sangat dijaga nasab itu. Nasab, cuman sayangnya kita sampai kakek kedua sudah lupa kadang. Abu Bakar Masya Allah ahli nasab. Yang dihafal bukan nasabnya dia, nasabnya bangsa Quraisy. Nah, sayang sekarang kita kurang menjaga nasab, minimal untuk menyambung silaturahim. Jadi i'rab ini memang salah satu keunggulan bahasa Arab. Nah, jadi kita sebelum masuk ke kitab, memang kebiasaan ana mentafsir atau merinci biar kita memiliki apa? Tasawur, gambaran tentang asal usul i'rab itu. Nah, asal usul ilmu nahwu pernah disinggung, Mbak. Kapan awalnya ilmu nahwu itu ada? Apakah Abu Jahal tidak bisa ilmu nahwu? Ahlinya, Pak. Abu Jahal, Abu Lahab itu ahlinya membuat syair Masya Allah. Apakah dia tidak mengetahui isim nasab, isim rafa? Tidak usah dibuat kaidah seperti ini. Nah, ketika Islam mulai menyebar di masanya Umar bin Khattab, 2 negara waktu itu Persia dan Romawi masuk ke Islam ya. Semakin banyak orang-orang yang ajam, non Arab itu masuk ke Islam. Ketika mereka masuk Islam, ya bahasa ibu mereka adalah bahasa Persia atau bahasa Romawi. Bahasa Persia atau bahasa Romawi. Nah, ketika pemerintahnya Ali bin Abi Thalib, beliau memiliki seorang murid, mungkin jenengan pernah mendengar kisahnya ini, yang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau seorang tabi'in yang senantiasa menemani Ali bin Abi Thalib. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali itu orang Arab. Suatu ketika, suatu malam, putrinya bertanya ke bapaknya ini, ke Abul Aswad. Abul Aswad adalah orang Arab, kalamnya fasih, seorang tabi'in, seorang ulama juga. Dan anaknya tentunya ya pintar juga. Nah, orang Arab asli, tidak dipertanyakan lagi. Tetapi terjadi kesalahan ketika anaknya ini mengungkapkan sesuatu kepada bapaknya. Bilang anaknya, ya abati, wahai bapakku, katanya. Ya abi sebenarnya, cuma ya abati nanti di munada ada. Ya abati, wahai bapakku, ma ajmalas sama, katanya. Ma ajmalas sama. Oh dia bilang ma ajmalus sama. Ma ajmalus sama. Ma ajmalus sama. Loh, mata yang mutu. Ma ajmalus sama. Ini berbeda nanti, Pak. Harokat di sini berbeda. Di sini ini memiliki peranan. Bisa di sini, bisa begini. Kalau begini, jadinya begini. Kalau begini, jadinya heran itu kalau dalam bahasa Indonesia tanda seru ya. Iya. Kalau heran, betapa indahnya. Iya, tanda seru ya. Jadi anaknya ini, putrinya ini mengatakan, ya abati, ma ajmalus sama. Berarti bapaknya ini paham, oh anakku ini nanya kepadaku, apa yang paling terindah dari langit. Dijawab oleh Abul Aswad, kaukabuha. Kaukabuha. Atau nujumuha. Di sebagian riwayat nujumuha. Apa yang paling indah di langit ini? Dijawab oleh bapaknya, nujumuha atau kaukabuha. Bintang gemintangnya yang indah. Nah, yang indah. La ya abati, laisa hakada aksid, lastu hakada aksid. Bukan itu maksud saya, Bapak. Saya ini ingin mengungkapkan bahwasanya betapa indahnya langit ini. Oh, kalau gitu ente jangan bilang ma ajmalus sama, bilang ma ajmala as-samaa. Kalau ini i. Nah, mudhaf ilaih. Loh kok gitu? Akhirnya Abul Aswad ini, loh anakku ini orang Arab tapi salah di dalam. Iya, ini bahaya. Dia langsung, waduh, ini kesalahan dalam bahasa Arab pasti akan
berakibat fatal terhadap agama. Ada sebuah kitab bagus, lupa anak judulnya. Jadi kesalahan-kesalahan dalam bahasa Arab itu merusak pemahaman agama dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah akhlak. Itu ada disertasi kalau nggak salah. Bagus itu bukunya. Jadi Abul Aswad ini, waduh anakku ini ngarah bapak tabiin kok salah. Seharusnya nak kamu itu bilang kalau takjub pakai yang ini mah malas samanya maf'ul bih. Ini adalah af'ala, wazan af'ala fi'il. Ini manya ma ta'ajjub. Ada pun kayak gini, ini ma istifham, ini adalah mubtada muakhir, ini khabar muqaddam, ini mudhaf ilaih. Akhirnya bilang dia ke Ali bin Abi Thalib, wahai khalifatu amirul mukminin, ini anak saya begini. Anak khawatir takutnya nanti ini orang-orang yang masuk Islam, ini orang-orang ajam ini nanti gimana memahami Islam kalau alat memahami Islam mereka salah. Akhirnya Ibn Abi Thalib berijtihad, ya udah antum buat titik dulu atau harokat dulu, lupa. Titik kalau nggak salah. Dulu begini loh Pak, bahasa Arab itu Pak. Antum baca apa ini Pak? Kalau begini, tabat, apa? Tabat ya bisa. Bisa lainnya juga Pak. Apa lagi? Itu betul ya. Saya bertobat. Apalagi tubata kamu bertobat. Tabat ya kan celaka. Dulu bukan hanya tanpa harokat, tanpa titik Pak. Bayangkan. Tanpa titik. Sekarang Al-Quran sampai berwarna-warni untuk memudahkan orang memahami Al-Quran. Nggak tahu nanti Pak, misalkan tahun 10.000 gimana Pak? Dikasih apa biar orang itu memahami ilmu agama. Jadi Ali bin Abi Thalib ya udah antum buat titik. Dari situ Abul Aswad merumuskan kaidah-kaidah. Abul Aswad Ad-Du'ali, kemudian beliau memiliki murid Khalil bin Ahmad, gurunya Sibawayh. Gurunya Sibawayh itu namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, pencetus ilmu arud, ilmu dalam masalah syair. Nah, turun ilmunya ke Sibawayh. Ali bin Abi Thalib menurunkan ilmunya ke Abul Aswad menurunkan ke Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menurunkan ilmunya ke Sibawayh. Nah, dan Sibawayh sendiri bukan orang Arab Pak ya. Sibawayh itu bukan orang Arab. Tapi ketika beliau duduk di majelis ilmu, dia duduk di majelis hadis, disalahkan oleh gurunya Hamad bin Salama apa Hamad bin Zaid ya lupa. Sibawayh, kamu ini nggak bacanya kok gini salah-salah. Kalau salah itu Pak dalam masalah hadis bahaya, dan dalam hadis biasanya lebih tegas. Akhirnya iya pokoknya, waduh sampai dia down, malu gitu Pak. Akhirnya dia bersumpah waktu itu Sibawayh, wallahi la u'allimanna al-araba arabiyyah katanya. Demi Allah, aku akan ajarkan orang Arab bahasa Arab katanya. Orang Arab aku akan ajarkan bahasa Arab. Wallahi dia bersumpah. Dia menggunakan taukid. Wallahi yang pertama, la u'allimanna pakai lam taukid, terus la u'allimanna pakai nun taukid. 3 dia pakai apa? Dan bersumpah lagi. Dan benar setelah itu beliau menjadi ahli bahasa Arab dari mana? Dari Basrah bukan? Basrah. Nah, karena nahwu itu ada mazhab Basrah, ada mazhab Kufah yang paling terkenal. Nah, jadi asal muasalnya titik koma harokat dari situ. Jadi Abul Aswad itu merumuskan titik kalau nggak salah. Adapun muridnya Khalil bin Ahmad yang merumuskan harokat, lupa. Nah, intinya di masa-masa itu. Nah, sehingga orang-orang yang non Arab bahasa ibunya bisa memahami agama yang mulia ini. Nah, lama juga ya. Jam 5 lewat. Nah, jadi harokat itu sangat berpengaruh. Nah, harokat ini bisa berubah-ubah. Nah, berubahnya harokat di akhir kata yang paling banyak itu pada isim. Yang paling banyak itu pada isim. Nah, berubahnya harokat pada isim itulah yang dinamakan dengan i'rab. Nah, dan isim yang berubah harokat akhirnya adalah isim mu'rab, lawannya isim mabni. Apa yang menyebabkan berubah-ubahnya dia?
Apa yang menyebabkan berubah-ubahnya dia? Hah? Apa yang menyebabkan? Hah? Hah? Iya, kedudukannya. Nah, kedudukannya dalam jumlah itu yang membuat harokat pada isim itu berubah. Muhammadun ketika mubtada Muhammadun, ketika maf'ul bih Muhammadan, ketika mudhaf ilaih Muhammadin. Kedudukannya yang merubah harokat akhir dia. Nah, dan tandanya itu nggak hanya satu, Pak. Tanda rofa misalkan dhamma aja tidak. Ada yang tandanya dengan wawu, ya kan? Tanda secara umum ada dua. Tanda dengan harokat, tanda dengan huruf, ya kan? Tanda dengan harokat, tanda dengan huruf. Alamah asliyah dengan alamah far'iyah. Jadi itu, Pak, apa? Filsafat, bukan filsafat, apa ya? Filosofinya. Nah, kenapa kok bahasa Arab kok jelimet kayak gitu? Nah, tidak jelimet sebenarnya. Nah, sebenarnya tidak jelimet karena memang itu yang mungkin ya sebaik-baik bahasa yang Allah gunakan untuk menjaga agama ini. Nah, dan insya Allah bahasa Arab ini sampai kapan, Pak? Sampai bahkan setelah hari kiamat, sampai di surga. Sampai di surga insya Allah bahasa Arab ini. Nah, tapi sayangnya banyak dari kita kaum muslimin yang berbangga dengan selain bahasa Arab. Nah, itu menunjukkan apa ya? Kelemahan kaum muslimin. Nah, jika kaum muslimin itu kuat, agama Islam itu kuat, pasti mereka akan berbangga atau merasa punya izzah ketika berbahasa Arab. Nah, ketika berbahasa Arab. Nah, dan kita di sini, Pak, penekanannya ya di dalam mempelajari bahasa Arab itu hanya pada skill membaca ya. Karena maharo atau skill language ya, semuanya itu 4 ya kan. Mendengar seperti tahapan bayi ketika mereka tumbuh. Kemampuan bahasa itu seperti tahapan bayi. Yang pertama mendengar. Setelah mendengar mereka ngomong. Setelah ngomong mereka membaca. Setelah membaca mereka menulis. Nah, tetapi yang kita ambil bukan mendengar dan membaca. Yang kita ambil adalah bukan mendengar dan ngomong bahasa Arab, bukan. Yang kita tekankan adalah maharatul qiraah. Nah, menekankan pada bisa membaca kitab gundul. Karena kalau jenengan pengen ngomong harus ini mendengar, Pak. Sedangkan kita di sini ya KBM-nya bukan dengan bahasa Arab. Karena yakin bingung jenengan kalau anak pakai bahasa Arab terus, di pondok pakai bahasa Arab. Nah, jadi kita penekanannya pada apa bisa membaca kitab gundul, kitab berbahasa Arab, maharatul qiraah. Dengan kitabah dikit-dikit, Pak ya. Ya kan sering ujian ya, kita mau tidak mau menulis dengan bahasa Arab. Nah, baik, sebelum Anda lanjutkan, ada pertanyaan silakan, Pak. Atau anak kecepatan, Pak? Anak kecepatan, Pak. Ini belum masuk ini. Masih sakofah, masih apa? Ya, masih tambahan-tambahan pengetahuan tentang bahasa Arab dan i'rab. Nah. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Nah. Baik, kita lanjutkan. Al-ismul mansub, isim yang nasab, awalan alamatun nasbil ismi. Yang pertama adalah tanda nasabnya isim. Jadi beliau langsung membahas tanda nasabnya isim. Nah, isim yang nasab itu ada tandanya. Ada berapa tanda, Pak? Tuh 2, 3. Tuh 2, 3, 4, 5. Berapa? Ada berapa, Pak Sugeng? 4. Tanda nasabnya isim ada 4. Nah, fathah, ya, kasroh, alif. Nah, terbagi menjadi huruf, harokat dan huruf, Pak ya. Harokat dan huruf. Harokat adalah fathah dan kasroh, huruf ya sama alif. Kenapa kok sampai ada 4, Pak? Oh enggak 1 atau 2, kira-kira apa, Pak filosofinya? Sebabnya apa, Pak?
Kenapa kok sampai 4 tanda nasabnya isim? Kira-kira apa? Tebak-tebakan aja Pak. Insya Allah nggak berdosa kalau kalau salah. Kira-kira kenapa? Kok sampai tanda nasabnya isim itu ada 4? Kok nggak 1 aja atau 2? Kira-kira kenapa? Karena dari saking banyaknya isim Pak. Para ulama setelah dia mentatabbu wal istiqra, setelah dia meneliti, mengamati, dari saking banyaknya isim di dalam bahasa Arab itu terfokus tanda nasab itu hanya pada 4. 2 harokat, 2 huruf. Yang 2 harokat, 2 huruf ini nanti dikerucutkan lagi tanda yang asli dengan tanda yang far'i atau cabang. Tanda pokok dan tanda cabang. Jadi dari saking banyaknya isim, isim di dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, Pak, sangat wajar ketika jenengan pelajari dulu muhtarot itu al-ismu bin nadhuri, isim ditinjau dari isim ditinjau dari isim ditinjau dari, itu tujuannya ini sebenarnya, Pak. Mempermudah ke sini. Kalau jenengan nggak mempelajari itu, langsung ke sini tanda nasabnya isim, nanti jenengan as-saik isim mabuzat. Waduh. Harus ke bawah lagi. Jadi setelah jenengan pelajari muhtarot, insyaallah banyak membantu. Baik, alamatun nasbil ismi, tanda nasabnya isim. Yang pertama adalah fathah. Fathah. Fathah ini tanda asli. Tanda asli. Ya, yang pertama adalah fathah. Al-fathatu. Alamatun nasbil ismi hiya, yang pertama al-fathatu, terjadi pada isim mufrad dan jamak taksir. Murojaah saja biar enggak ngantuk. Mas yang kembar, Mas Iqbal. Iya. Isim mufrad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isim mufrad. Isim mufrad itu ditinjau dari apa, Mas? Klasifikasinya isim ditinjau dari apanya? Paham maksud Ana? Paham maksud pertanyaan Ana? Iya, isim mufrad itu klasifikasinya, pengelompokannya berdasarkan apa? Berdasarkan jumlahnya, ya. Ada isim mufrad, terus isim apa lagi? Musanna, terus isim apa lagi? Jama'. Contohnya isim mufrad, Mas Ilham. Contohnya isim mufrad. Isim mufrad. Sekitar itu banyak sekali isim itu. Al-qalam. Al-qalamu isim mufrad. Musannanya apa, Pak? Jamaknya apa, Pak? Aqlam, bagus. Itu isim mufrad. Terus yang kedua jamak taksir. Jamak taksir apa, Pak? Jamak taksir. Jamak taksir itu apa definisinya? Kalau tadi kan isim mufrad katanya isim yang menunjukkan satu. Kalau jamak taksir, apa itu jamak taksir? Menunjukkan 3 lebih. 3 berarti masuk ya. Jamak taksir, kata atau isim yang menunjukkan 3 lebih. Jadi untuk isim mufrad dan jamak taksir itu tanda nasabnya dengan fathah. Contohnya kata beliau qadasa iku sayyarata. Pak Mas, mana isim mufradnya sini? As-sayyar. As-saik mufrad tidak? Mufrad. Kenapa kok sayyarah yang jenengan sebutkan? Iya, contoh yang nasab yang fathah adalah as-sayyarah, yaitu maf'ul bih. Ya. Terus yang kedua syarahal mudarrisu an-nususo. An-nususo jamak taksir. Jadi bunyinya an-nususo. Pak Sa'ad
Apa mufradnya nusus? An-nas. Nah, artinya an-nusus artinya teks-teks. Nah, nas teks, nusus teks-teks. Jadi guru itu menjelaskan teks-teks tersebut. Nah, kalau tadi yang sebelumnya kode saiku itu supir. Kode itu apa? Supir itu mengemudikan apa? Mobil itu. Nah, ya, terjadi pada fathah. Fathah itu tanda nasabnya terjadi pada isim mufrad dan jamak taksir. Yang kedua, ini hanya sekedar Pak. Sekedar apa? Masih tidak membutuhkan apa? Analisa. Belum kita masuk kepada apa? Ini hanya sekedar memurojaah kembali atau mengingat-ingat kembali. Nah, yang kedua ya, tandanya adalah ya. Ya terjadi pada fil musanna wa jam'il mudzakkaris salim. Terjadi pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Nah, isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Nah, istilah isim musanna insyaallah tahu ya, depannya Pak Saad sinten? Pak Miftah. Istilah isim musanna tahu ya? Apa itu isim musanna? Dua lebih. Dua saja ya. Dua saja. Nah, jadi isim yang menunjukkan dua. Nah. Terus jamak mudzakkar salim sampingnya? Hah? Nah, benda atau tidak harus benda, yang penting isim yang menunjukkan tiga lebih ya. Terus beliau di dalam kurung ini menjelaskan wahadzil ya laisat juz'an minal ismi. Dan ya ini, ya pada apa, Pak? Musanna sama jamak itu ada ya-nya ya. Contohnya isim musanna, Pak Sugeng. Contoh isim musanna, contohnya. Kolamaini. Kalau kolamani musanna tidak? Kenapa kok kolamaini jenengan? Iya kan al ismul mansub ya bagus. Nah, kolamaini ada iya-nya kan? Baik, jamak mudzakkar salim. Jenengan Mas Tamim. Jamak mudzakkar salim. Muslimin atau muslimun? Muslimina. Kenapa kok enggak muslimuna? Kan jamak mudzakkar salim juga. Iya, pembahasan kita adalah nasab. Nah, muslimina. Nah. Ada ya-nya? Ada. Nah. Pada musanna ada ya-nya, musanna nasab ada ya, jamak mudzakkar salim ada ya. Kata beliau, wa hadhil ya ini laisat juz'an minal ismi, bukanlah bagian dari isim. Jadi isimnya ini asalnya kolamun ya kan? Nah. Kalau ini asalnya muslimun. Nah. Jadi ya ini bukanlah bagian dari isim ini, Pak. Wa innama tudofu ilaihi, ya ini tudofu disandarkan atau ditambahkan kepada isim ini ke alamati tasniyah sebagai tanda kalau musanna tasniyah, kalau jama' al-jam'i. Nah, jadi ya ini dan ya ini hanyalah sebagai tanda, kalau ini tanda musanna, kalau ini tanda jama'. Nah, jadi bukan bagian dari isim ini. Nah, karena ada Pak sebagian ya itu memang ya asli bawaan dari isim tersebut. Contohnya? Contohnya apa, Pak? Hah? Al-qadi yang ada nunnya belakangnya. Yang ada nunnya sehingga orang menyangka dia itu musanna atau jama'. Apa ya? Misalkan Pak, negara Islam yang sekarang sedang dijajah oleh Yahudi. Apa? Hah? Iya, Palestina bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya? Filistin. Filistina, Tini. Allahu a'lam. Di sini ada iya, Pak. Orang kalau mungkin nggak belajar, bukan penuntut ilmu seperti jenengan,
Ini Filistoini atau Filistini? Ini musanna atau jamak mudzakkar salim? Mikir, nyari mungkin di kamus. Ini asalnya Filistun ya, mufradnya Filistun. Ditambah ya, tapi ini ya ini musanna atau jamak? Ini orang ini nggak tahu kalau ya-nya ini ya asli. Beda dengan ini bukan ya juz'an minal ismi. Nah, ini memang ya asli Filistin, negara Palestina yang sedang dijajah oleh Yahudi. Nah, jadi seperti itu kalau ya ini ya asli juz'an minal ismi. Nah. Terus beliau menjelaskan yuftahu qabla ya'il musanna. Kalau isim musanna itu sebelum ya-nya di fathah, yuftah qabla ya'il musanna, sebelum ya musanna. Adapun kalau jamak mudzakkar salim yuksar. Ini karena ini yuksar nanti ini jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena yuksar qabla ya. Bukan. Nah, ini ya-nya ya asli. Nah. Wa yuksaru ma qabla ya'il jam'i. Mithlu, terus beliau mencontohkan qabaltul mudarrisaini. Asalnya mudarrisun. Ditambah ya musanna yang mansub mudarrisaini. Qabaltul mudarrisataini sama, cuman ini adalah muannats mudarrisataini. Terus kana laibuna mutanafisina. Kana laibuna mutanafisina. Mutanafisina itu adalah jamak mudzakkar salim yang mansub sebagai khabar kana. Nah, sebagai khabar kana. Fokusnya kita hanya pada tandanya, Pak. Adapun kedudukannya belum. Nah, fokus pada tanda nasabnya isim yaitu ya pada musanna dan jamak mudzakkar salim. Baik, masuk kepada tanda yang ketiga. Tanda yang pertama ini harokat, Pak ya. Tanda yang kedua huruf. Nah. Tanda yang ketiga harokat lagi terjadi pada jamak muannats salim. Contoh kata beliau, ra'aitul mumarrido tati itu ti. Nah, kasroh. Ra'aitul mumarridoti. Saya melihat apa mumarridot, Pak? Perawat. Nah, mumarridoti. Nah, marrido yumarridu. Ngerewangin orang sakit. Nah, kalau orang sakit maridoyam rodu. Marodun maridun. Kalau ini marrodo yumarridu, merawat orang sakit. Nah, mumarridoti. Nah, kalau perawat laki-laki apa, Pak? Mumarridina. Allahu a'lam. Belum pernah mendengar. Karena biasanya perawat yang ngerawat ya. Perempuan sekarang perawat ya laki-laki ada juga. Mumarridina ada enggak ya? Allahu a'lam. Tapi yang terkenal mumarridon. Ya, ini adalah kasroh pada jamak muannats salim. Yang terakhir adalah tanda nasabnya isim huruf lagi, yaitu huruf alif. Huruf alif terjadi pada asmaul khamsah. Al asmaul khamsah, isim yang 5. Kalau jenengan belajar alfiyah, Pak, al asmaus sittah. Ya, di alfiyah itu ada satu tambahan sehingga istilahnya menjadi al asmaus sittah. Tetapi jenengan khamsah dulu. Nah, biar enggak bingung. Nah, al asmaul khamsah. Jadi ada 5 isim yang dia itu memiliki tanda i'rab yang sama. Ada 5 isim yang memiliki tanda i'rab yang sama ketika rofa, ketika nasab, ketika jar. Ketika jazm ada enggak isim jazm? Kenapa enggak ada, Bapak? Nah, karena jazm adalah tanda khusus bagi fi'il. Nah, sebagaimana Ibnu Malik mengatakan wal ismu qad khussisa bil jarri kama
qad khussisul fi'lu bi an yanjazima. Kalau jenengan bisa hafal Alfiya Ibnu Malik, masya Allah. Dulu aku pernah hafal, tapi berapa ratus bait sekarang hilang. Karena nggak pernah dimurojaah. Kata beliau, wal ismu qad khussisu bil jarri, isim itu memiliki kekhususan i'rab pada jar. Kama qad khussisul fi'lu, sebagaimana fi'il memiliki kekhususan i'rab bi an yanjazima, dengan jazamnya, yaitu fi'il mudhari ya. Karena fi'il madi dan amr senantiasa mabni. Nah. Jadi alif ini pada asmaul khamsah. Apa aja asmaul khamsah itu? Bapak sampai mana tadi? Sampai Mas Tamim ya. Apa aja asmaul khamsah itu? 1. Akhuka. 2. Abuka. 3. Yang terakhir itu bikin lumayan Pak ya. Tambah sedikit ya. Hamuka. 4. Dumalin. Terakhir. Fuka. Naam, abuka, hamuka, akhuka, fuka, sama dumalin. Tentunya ada syarat-syarat, ada SKB-nya ya. Abuka nggak boleh jamak, nggak boleh aba ya, abauka, nanti jadinya abauka. Abuka mufrad dan mudhaf, ada syarat-syaratnya. Nah, ditambah 1 kalau di alfiyah apa, Pak? Siapa yang tahu? Jadi al asma'us sittah kalau di alfiyah. Hanu, betul. Hanu. Nah, hanu. Hanun. Nah, hanun. Kemarin kita terakhir sama kelas 2 itu bahasan itu kalau nggak salah. Allahu a'lam apa di ACC sama Ustadz Beni dan sama Ustadz Hanif ini. Kalau di ACC mungkin ya ada jadwalnya di takmili itu melanjutkan apa? Alfiyah kemarin. Kalau tidak ada berarti ya hanya nyicip aja. Nah, al-alif fil asma'il khamsah, pada asmaul khamsah beliau mencontohkan di sini syahidtu atau syahadtu? Syahidtu atau syahadtu? Hah? Kok geruang-geruang? Syahadtu atau syahidtu? Syahadtu. Ada yang bilang syahidtu? Ada yang bilang kalau syahadtu? Syahadtu kenapa Mas? Fi'il, wazannya fa'ala, iya kan? Fa'ala, na'am. Syahadtu, bukan syahidtu. Meskipun isim fa'ilnya adalah syahidun, ya kan? Tapi isim nggak bisa dimasuki apa? Dimasuki tak domir. Jadi mudhaf ilaih begitu nggak boleh. Tak, di sini sudah fa'il. Nah, syahadtu akhaka, saya melihat, saya menyaksikan saudaramu. Nah, terakhir malhudhah, catatan. Kata beliau, tusammal fathatu alamatan nasbil asliyati. Fathah itu dinamakan tanda nasab yang asli, pokok. Jadi tanda asal atau tanda pokoknya isim itu adalah fathah. Fathah. Adapun selain fathah, ya, kasroh dan alif bukan tanda asli. Nah, kalau ada yang nanya, fathah itu harokat, bukankah kasroh itu harokat juga? Kenapa kok tidak dinamakan tanda yang asli? Kalau iya dia adalah huruf. Alif, huruf. Yang namanya tanda itu Pak, tanda itu kayak apa? Rambu-rambu ya kan, rambu-rambu. Namanya tanda itu kan harokat Pak ya. Bisa dengan fathah, bisa dengan kasroh, bisa dengan dhammah. Nah, bisa dengan dhammah. Fathah itu dari alif, kasroh itu dari ya, dhammah itu dari wawu. Kalau jenengan belajar ilmu qiraat atau apa ya, ini dari alif yang dimiringkan. Kalau ini ada yang bilang dulu katanya alif yang ditarik ke bawah, makanya jarun kan, jarro ya jurun narik. Tidak benar itu. Ini sebenarnya dari ya yang gimana lupa kemarin Ustaz Afid itu dalam qiraat menjelaskan. Kalau ini dari dhammah. Kalau ada yang bilang, kenapa kok kasroh kok bukan tanda asli? Bukankah dia harokat tanda? Jawabannya? Karena dia tanda asli jer. Iya betul. Kasroh ini tanda aslinya jer. Jangan ditarik menjadi tanda aslinya nasab. Dia tanda aslinya
jer. Nah, makanya ketika muslimatin jer dia. Nah, terus diambil nasab juga, tapi dia miliknya jer asli. Miliknya jer asli ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terakhir yunsabul ismul mu'talul akhir bil alif bi fathatin muqaddaratin ala akhirih li ta'adzuri nutkiha. Nah, ini termasuk keanekaragaman isim ya. Di sana kita sering mendengar keanekaragaman hayati. Ini keanekaragaman isim sebagaimana yang jenengan pelajari. Ternyata di sana ada isim yang mu'tal akhir. Isim yang mu'tal akhir. Mu'tal itu apa? Mu'tal itu apa? Berhuruf illah. Berhuruf illah. Huruf illah itu huruf apa? Huruf yang sakit ya kan? Jadi senantiasa sakit dia. Gak sehat. Huruf mu'tal dalam bahasa Arab itu ada 3. Mu'tal dengan alif. Mu'tal dengan ya. Mu'tal dengan waw. Hah, bisa? Kalau isim mu'tal dengan waw itu masih bisa berharokat, Pak. Ya. Tapi kalau fi'il tidak bisa. Romayer apa? Zahayazhu, enggak yazhu. Itu berat. Orang Arab mau yazhu, enggak berat kok. Iya lisan ente. Lisan orang Arab berat. Nah, lisan kita berbeda dengan mereka. Orang Arab kalau suruh bilang minyak enggak bisa, Pak. Minyak enggak bisa. Lidahnya enggak bisa. Kalau kita enggak berat. Mereka bilang minyak. Nah, gitu. Ya perbedaan lahjah, perbedaan lisan. Kayak kita suruh ngomong dot, susah loh, Pak. Makhrajnya dot itu susah, Pak. Paling susah. Makanya bahasa Arab sering disebut dengan lughatud dot, karena dot itu memiliki makhraj yang susah dan sifat-sifat huruf yang susah dalam ilmu tajwid. Nah, kembali ke sini. Jadi isim yang berakhiran dengan huruf illah alif dan ya juga. Dan ya juga. Itu tanda nasabnya itu fathah juga, tetapi fathahnya tidak nampak. Contohnya fata, al-fata, el-fata ya. El-fata kan dari sini, Pak. Di bahasa Inggrisnya jadi el-fata. Al-fata ini apa huruf terakhirnya? Apa huruf terakhirnya? Hah? Huruf terakhir itu kan biasanya huruf yang memiliki harokat akhir, ya kan? Banyak orang menyangka tak, kenapa? Ini nih harokat terakhirnya adalah pada tak. Tidak benar. Huruf terakhirnya adalah apa ini, Pak? Alif atau ya? Alif yang dibengkokkan, alif bengkok, alif maksurah. Alif ada 2, alif mamdudah, alif yang di maddon yang ditegakkan, maksurah alif yang dibengkokkan. Ini alifnya. Alif di sini, Pak, senantiasa tidak akan pernah menerima harokat. Kalau jenengan mendapati misalkan alhamdulillah. Lah ini Zat, alhamdulillah ada ininya, alifnya. Ini bukan alif, ini adalah hamzah wasol. Ada dalam ilmu imla, khod dan imla itu di sini ada hamzah, Pak. Tapi hamzahnya enggak ditulis. Kenapa? Pembahasan hamzah wasol. Jadi ini bukan alif. Kalau ini memang alif ini, di sini ada harokat begini, tapi enggak ditulis. Nah, kenapa? Lita'adzuri nutkiha, kata beliau. Karena enggak bisa dilafatkan. Nah, enggak bisa dilafatkan. Ini sudah adzan. Mohon maaf terlalu melebar. Nah, insyaallah di pekan yang selanjutnya kita masuk kepada halaman 60, yaitu keadaan-keadaan yang menasabkan isim. Nah, itu ada 11. Nah, tanda nasabnya isim ini wajib kalau aku ngajar anak santri wajib dihafal karena mereka belum ada pikiran, belum ngurus anak, ngurus ini. Kalau jenengan wajib dipahami aja. Tambah hafal bagus. Nah, paham nomor 1, Pak, hafal nomor 2. Hafal enggak paham ya sama aja. Paham enggak hafal enggak masalah. Paham sama hafal Masya Allah. Paham sama hafal Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.